Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wasayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sehat? Ya, semoga kita semua tanpa kecuali diberikan kesehatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya harus memulai pertemuan di pagi ini dengan menyampaikan permohonan maaf mendalam karena 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan pukul 8 kami melewati itu dan baru memulai sekarang. Baru selesai berkegiatan dalam jangka 3 bulan dan baru diselesaikan tadi malam dengan mengantarkan secara berurutan kurang lebih ada 14 ulama dari 8 negara. Tadi malam terakhir itu sampai 4 orang yang terakhir, dan saat kembali saya dapati anak saya pun sedang kurang sehat. Jadi saya tadi minta 30 menit karena mereka merelakan kami 3 bulan. Saya minta 30 menit tadi untuk menemani sebentar, kemudian pamit dan berangkat ke sini. Semoga itu tidak menghalangi niat kita untuk belajar dan mendekat kepada Allah dengan lebih baik. Terima kasih. Langsung saja karena waktu kita juga sangat terbatas, kita akan manfaatkan. Hari ini materinya kita ambil yang spesial. Biasanya kalau ada momen-momen tertentu kita beristirahat sejenak dari kajian tafsir untuk menyiapkan diri guna bisa mengisi di momen-momen itu supaya bisa dimanfaatkan dengan ilmu sebelum amal. Misal, biasanya sebelum Ramadan saya bahas khusus tentang fikih Ramadan kan, supaya menikmati Ramadan ketika beramal itu dengan ilmunya. Bagaimana menikmati sahur dengan ilmu, bagaimana menikmati iftar dengan ilmu, bagaimana menikmati tarawih dengan ilmu. Ada perbedaan antara menunaikan amal dengan ilmu atau mencukupkan amal saja dengan ilmu yang minimal. Itu akan agak berbeda rasanya. Pun demikian, kita memasuki saat ini di bulan Rajab. Ada banyak pengetahuan tentang Rajab yang kiranya bila itu kita bisa dapati dengan baik, ada tambahan kenikmatan amal yang bisa kita langsungkan saat memasuki bulan ini. Ini poin yang sangat penting, sekaligus juga menepikan berbagai macam informasi-informasi bukan hanya tidak akurat, tapi juga tidak selaras, tidak valid, tidak benar terkait dengan hal-hal yang seharusnya menjadi keutamaan di bulan Rajab. Nah, di situ kemudian juga kita akan membiasakan dengan sanad keilmuan supaya apa yang kita bahas itu memiliki dasar argumentasi yang tersambung keterangannya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misal saya hari ini membawa satu kitab yang sangat bagus karya ulama yang luar biasa, namanya Fadail Syahrul Rajab, keutamaan bulan Rajab, yang di dalamnya juga menyampaikan turunan kitab lain. Jadi dalam satu kitab ada 2 kitab tentang Tabyinul Ujab bima warada fi fadaili ar-Rajab. Ya, jadi ada keutamaan Rajab, ada hadis-hadis yang bertebaran menyampaikan keutamaan Rajab, dan itu dijelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Ya, sehingga ketika kita akan memulai keutamaan di bulan Rajab, kita mesti mengetahui dulu ini dasarnya apa, argumentasinya apa.
Yang sahihnya yang kita ambil, kita tunaikan. Kalaupun ada motivasi tapi dari riwayat yang tidak valid, tinggalkan itu, cukupkan pada riwayat yang validnya. Dan jangan salah mengambil kesimpulan, karena sering saya dapati beberapa menolak keutamaan Rajab dengan menampilkan ini hadisnya palsu, ini riwayatnya tidak benar. Betul, yang itu tidak benar, tapi yang sahihnya juga ada. Nah, ini harus ada keseimbangan, diungkap yang sahihnya, amalannya apa, strukturnya dari yang sahih itu. Adapun yang tidak sahih kita bisa tepikan. Nah, ini ada kitab bagus namanya Fadail Syahr Rajab, ya, karya Syekh Al-Khalal. Ini Al-Hafidh, gelarnya Al-Imam dalam ilmu hadis. Ya, kalau sudah hafidh itu kurang lebih hafal 100.000 hadis dengan sanadnya dan matannya. Dari sifulan sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk generasi yang awal-awal, ya, 350-an sampai 400 sekian hijrah. Jadi masih mendekat ke era-era ke tabi'in, ke sahabat, dan menjadi rujukan, ya, ulama yang menjadi rujukan. Jadi kita biasakan demikian supaya kajian kita itu, ya, bisa ada dasar-dasar yang menguatkan apa yang kita kaji. Sebetulnya begini, kenapa ini menjadi penting? Ulama dulu itu thiqah, nggak bawa kitab, jamaahnya langsung mengamalkan. Ulama sekarang bagus, tapi muridnya kritis tanpa pegangan, ya kan? Kritis tanpa pegangan tuh begini, ulamanya nyampaikan, masih ditanya dalil, dikasih dalil, minta diterjemahkan. Nah, itu problem gitu kan. Nah, karena itu lebih baik kita berikan referensi, nanti baca sendiri, ya. Baik, ini insya Allah asli, belum ada terjemahannya, ya, nanti insya Allah. Yuk kita mulai, ya. Saya bahas dari Al-Qur'annya dulu, nanti saya keluarkan struktur hadisnya, baru ke kitabnya, supaya lebih sistematis dan memahaminya juga bisa lebih maksimal insya Allah. Kita memulai dengan Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Baik, ya, Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-36. Nanti saya batasi sampai ke pemaknaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Stop sampai sini dulu untuk batasan kajian kita. Bismillah. Jadi kita tampilkan dulu yang pertama dari Al-Qur'annya, Quran surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Kalau Al-Bara'ah mengacu kepada permulaan ayatnya yang menunjukkan keagungan, kesucian, kebersihan segala hal yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menangkal segala jenis pemberian sifat dan tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada masa itu. Ya, bara'atum minallahi wa rasulih. Ini kalau disebut At-Taubah karena di dalamnya ada petunjuk yang mengarahkan hamba-hamba yang merasa pernah berbuat salah dan ingin kembali kepada Allah. Taubat itu artinya mengembalikan dari jalan yang salah kepada jalur yang soleh. Ya, bikin status tuh, ya, silakan. Ayat ke-36. Ya. Surat pakai sin, surah. Ada surah, ada surah, beda. Ada sin, ada sod, itu berbeda. Oke? Kalau surah ini pendalaman sebentar, ya. Karena kajian kami fokusnya ada di sini. Jadi yang terakhir itu yang kemarin sidang munakasyah itu kajian gramatikal terapan terhadap Al-Quran 30 juz. Ya, jadi nanti dikaji dari Al-Fatihah sampai An-Nas, menggali maknanya. Ya, kenapa lafadznya ini, keutamaannya apa? Kalau hilang satu
standar yang biasa di bahasa manusia, maknanya apa? Kenapa firman Allah kalimatnya begini? Nah, sampai seperti itu. Nah, supaya merasakan kenikmatannya. Kalau ada sin, ada sod itu berbeda. Surah pakai sod. Artinya ma'rifatus syai'i bi'ainil basari. Pengetahuan atas sesuatu dengan melihat penampakan gambarnya. Anda melihat mobil kan berjejer kendaraan di luar. Dengan melihat dengan mata saja langsung bisa kelihatan kan? Oh, ini mobil kualitasnya begini, kecepatannya segini, bila disandingkan dengan mobil lain kalah kecepatan. Saya tidak berikan contoh merek supaya tidak endorse, ya. Nah, tapi Anda keluar kan Anda bisa langsung tahu kan? Nah, itu namanya surah pakai sod. Ditampilkan gajah, nah, kalau gajah boleh lah ya. Begitu dilihat kan ketahuan. Oh, ini gajah, hewannya punya belalai, dengan kekuatannya begini. Jadi ketika disebutkan gajah terbayang kan? Itu sod. Tapi sin berbeda. Ma'rifatus syai'i bi'ainil basirah. Mengetahui sesuatu dengan kedalaman pancaran makna, akal dan hati. Ya. Di dalam Al-Qur'an, surah disebut surah dengan sin bukan hanya bermakna pembatas di antara firman-firman Allah, tapi memberikan pesan mendalam bahwa Anda tidak bisa paham isi Al-Quran dengan sekedar melihat mushaf saja. Nggak bisa baca langsung mengerti arti, itu nggak bisa. Nggak bisa lihat terjemah langsung memberikan fatwa, itu mustahil. Jadi memahami Al-Quran itu harus disertakan dengan hati kita, diteruskan ke pikiran kita, baru ditembuskan kepada seluruh bagian tubuh kita untuk mengamalkannya. Baru Anda mengerti kedalaman Al-Quran. Jadi ketika Allah menyampaikan misal ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan engkau biasakan untuk saling mencela. Jangan engkau biasakan untuk bergibah sepanjang engkau punya iman. Nah, kalau baca terjemah itu feel-nya ringan. Tapi ketika Anda mendalami itu dengan hati dan pikiran, kenapa menggunakan ya? Kenapa disebutkan 361 kali dalam Al-Quran? Dari 14 huruf panggilan, kenapa cuma ya yang digunakan? Ya memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Ayyuha, ayyunya penguat, munada hanya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua tanpa kecuali. Jadi terjemahnya begini, hei seluruh hambaku tanpa kecuali. Baik engkau laki-laki, perempuan, merasa punya jabatan, atau biasa saja. Sepanjang engkau mengaku punya iman, dimanapun engkau berada. Engkau merasa tinggal di desa, engkau merasa tinggal di kota, engkau merasa tinggal di pinggiran. Sepanjang engkau merasa punya iman, aku hargai imanmu, aku ingatkan, aku tegaskan pada dirimu. Gunakan imanmu untuk berbuat baik dalam kehidupanmu. Jika iman ada pada lisanmu, jangan gunakan dengan iman itu engkau mencela orang lain, engkau bergibah dengan orang lain, karena itu menjatuhkan derajat imanmu. Beda kan? Nah, itulah sin. Itulah apa? Sin. Kita belum mulai, saya baru contohkan ini. Ini Quran surah ke-9 ayat ke-36. Tafsirnya nanti dalam hadis. Tafsir ini kita temukan di antaranya di Sunan Abu Daud. Saya sebutkan kitabnya dulu. Sunan Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Sulaiman As-Sijistani. Ya. Abu Daud ini kunyah, nama yang dilekatkan kepada sosok bernama Pak Sulaiman. Namanya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, kunyahnya Abu Daud. Ada tafsir yang jarang diketahui. Ya, biasanya kalau Abu ini bisa kepada anak pertama, bisa kepada sifat dominan, ya kan? Atau kepada keistimewaan tertentu. Misal, jika ada orang punya anak pertama, ya, misal Nabi Muhammad saja, sallallahu alaihi wasallam, punya anak pertama Al-Qasim, maka ada tradisi di Arab sejak sebelum datang Islam
untuk memuliakan dan memberikan penghormatan serta selamat pada sosok yang baru memiliki anak pertama, maka dilekatkanlah nama ayah kepada anak pertamanya. Nama Rasulullah SAW Muhammad, kan? Anak pertamanya Al-Qasim, maka beliau dihormati oleh masyarakat dengan nama Abul Qasim. Jelas di sini? Baik ya. Jadi asalnya Abu itu tradisi yang baik sejak era jahiliyah. Hampir dominan tradisinya, banyak yang tidak baik, tapi ada juga yang baik. Yang baik itu kelak dilestarikan. Jadi bukan menunjuk kepada nilai islaminya, bukan, tapi nilai penghormatannya. Yang dibenarkan oleh Islam adalah menghormati seseorang, memberikan kemuliaan pada seseorang, termasuk ketika seseorang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Jadi ketika seseorang itu merasakan kebahagiaan, hadirlah kita sebagai muslim untuk membersamai kebahagiaan itu. Makanya Anda pernah dengar kan, Nabi itu tertawa dengan orang yang gembira, merasakan duka dengan orang-orang yang sedang bersedih. Itu terapannya seperti ini. Ketika teman kita dapat promosi, jabatan tertentu yang baik, kita bersamai dengan kebahagiaan. Kita ucapkan selamat kan? Kita senang. Kan? Yang ditinggalkan tuh yang riaknya, yang hasadnya. Kenapa sih mesti dia ya? Padahal nggak elok ya. Nah, itu yang harus dibuang. Itu bukan etika Islami. Ya. Nah, ada tradisi yang baik untuk mengungkapkan itu, dilekatkan nama Abu. Nah, itu tradisi yang ada di Arab sampai sekarang. Jadi bukan berarti Anda hijrah langsung jadi Abu misalnya kan? Nah, anak Anda namanya Kevin jadi Abu Kevin misalnya kan? Nah, walaupun itu boleh-boleh saja. Tapi saya jelaskan supaya mengerti maksudnya. Ya. Yang kedua, bisa membentuk pada sifat. Baik sifat positif ataupun sifat negatif. Ya. Misal yang negatif Abu Jahal. Ya, itu kan paling viral ya. Nah, ada lagi yang setengah positif, setengah negatif. Ya, misalnya orang yang senang tidur, pas kajian tidur, misalnya kan? Misal saja contoh, di kelas tidur, ya, di kantor tidur bahasa Arabnya naum, maka Abu Naum. Ya, yang dominan tidur. Nah, baik ya. Nah, yang senang gosok-gosok jadi Abu. Nah, misal ya. Nah, ini keistimewaan yang melekat pada Syekh Sulaiman dan dikomentari salah satunya oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau ini penguasaan hadisnya sangat luar biasa, bahkan dari hasil seleksi hafalan yang sangat banyak mengeluarkan kurang lebih 4.000 hadis yang dikumpulkan dalam kitab Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Jadi temanya fikih. Kitab misalnya Taharah, kitab salat dan seterusnya. Kalau tematik umum, temanya umum, itu disebut jami'. Kalau temanya berdasarkan periwayatnya, ini si fulan, fulanah meriwayatkan hadis sekian, profilnya begini, itu musnad namanya. Kalau urutannya berdasarkan alfabetik untuk kita cari penelusuran hadisnya, itu mu'jam namanya. Nah, beliau bukan hanya punya kemampuan mengurutkan hadis secara fikih, tapi juga lisannya sangat mudah mengeluarkan hadis. Ketika ditanya, ini sahih, ini dhaif, ini kurang, ini sekian, ringan sekali, mudah melunakkan hadis. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kalau dulu ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud karena mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Paham sampai sini? Nah, ini satu tambahan pujian ulama pada makna kunyah yang lain. Jelas ya? Baik. Bisa ke anak, bisa ke yang lain, tapi ini tambahan makna dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nomor hadis 1947, ya, 2 tahun setelah kemerdekaan kita. Kita merdeka tahun 1945. Cara menghafal itu agak mudah untuk diasosiasikan ya, supaya tidak lupa ya. Atau kurang lebih ya 27 menit setelah Isya. Isya 1920, 27 menit setelah Isya 1947. Rawinya Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah bin Nafi' atau Nafi'. Abu Bakrah Nafi' nama aslinya bin Al-Harith. Ya, ini kurang lebih.
Nanti hadisnya kita bacakan. Rawinya ini, nama aslinya ini, kemudian bapaknya Al-Harith. Kita mulai bacakan dari Al-Qur'annya dulu, kita keluarkan pedomannya. Inna iddatash syuhur. Sungguh aku tegaskan. Saya bacakan dengan pendalaman makna hurufnya ya. Jadi kalau dikaji di Arab kepanjangan nanti. Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Kan kepanjangan kalau begitu. Tapi kalau saya teruskan langsung, inna, sungguh aku tegaskan. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan goyah. Inna iddatash syuhuri, bilangan bulan yang telah ditetapkan yang mengiringi kehidupan hamba, indallahi, telah ditetapkan di sisi Allah, isna asyara syahran fi kitabillah, berjumlah 12 bulan dalam setahun, berupa ketetapan yang telah dituangkan dalam kitabullah. 1 tahun 12 bulan. Dulu pernah ada ilmuwan, kalau saya tidak keliru dari Romawi, yang mencoba merubah konsepsi 12 bulan ini dengan pendekatan 13 bulan, tapi ternyata tidak seimbang. Dikembalikan lagi kepada 12 bulan. Jadi setahun 12 bulan itu fitrah berkehidupan yang kita jalani. Dan sependek pengetahuan kami, rasanya hanya Al-Quran yang memberikan penegasan ini. Setahun ada berapa? 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda. Dan ketentuan ini ditetapkan sejak mula penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika langit diciptakan, bumi diciptakan, desain kehidupan mulai ditata, bersamaan dengan itu iringan waktu pun ditetapkan. Dibuat hukum waktu. Setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan spesial untuk evaluasi, bulan refleksi, bulan evaluasi. Ada 4 bulan. Dan disifati dengan bulan hurum. Bila kita terjemahkan dengan bahasa kontemporer sekarang, bulan evaluasi atau refleksi. Pelan-pelan ya. Bahasa kekiniannya yang sering dipakai di bahasa Arab, muhasabah gitu kan. Baik. Jelas di sini? Baik. Pelan-pelan. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Saya akan sampaikan satu materi yang mungkin jarang dikaji. Agak sulit ditemukan di beberapa referensi, ini butuh pendalaman-pendalaman. Karena itu saya minta Anda fokus betul. Hal yang kita bahas sekarang belum tentu dikaji di tempat-tempat pada umumnya. Kalimat pertama ini itu menunjukkan kesan kepada kita tentang manajemen waktu dalam beraktivitas. Jadi Allah mengarahkan kepada kita, Anda kan hidup dalam setahun itu 12 bulan. Nanti sebulan ada 4 pekan. Baik ya, ada yang bertambah mungkin sedikit berdasarkan jumlah waktunya. Dari sepekan ada 7 hari. Nah, Quran mengajarkan pada kita keteraturan. Coba setahun ini Anda bagi per trimester, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Quran kasih contoh. Ya, karena kenapa contoh ini yang muncul? Karena umumnya orang itu beraktivitas ingin selalu maju. Ya, belajar lagi, kerja lagi. Tapi jarang di antara yang belajar dan bekerja itu mengevaluasi pekerjaannya. Ya, coba yang sudah berumah tangga, belasan tahun, puluhan tahun, umumnya kan menjalani saja kan? Ya kan? Oh, kita alhamdulillah ini punya anak, nanti alhamdulillah, sekarang alhamdulillah punya cucu sekian. Pernah nggak dievaluasi dalam periode kehidupan rumah tangga itu? Pernah nggak ada target-target yang kemudian ditulis kembali, tercapai atau belum? Kalau meninggal bagaimana? Warisnya seperti apa? Jangan sampai saat meninggal anak-anak rebutan warisan. Jangan sampai saat meninggal terputus silaturahim. Jangan sampai kita didik dengan baik, sampai dengan masuk sekolah tiba-tiba jadi orang yang tidak baik saat sekolah. Jangan sampai kita ajarin sholat, tapi ketika kemudian dia tumbuh dewasa, dia lupa dengan Tuhannya. Pernah nggak dalam episode kehidupan itu dihadirkan momen untuk evaluasi? Nah, itulah kenapa yang dicontohkan pertama, evaluasi diri di bulan Hurum,
supaya memberikan kesan bahwa ada pembagian manajemen waktu kehidupan yang harus kita uraikan. Dan ini yang sering dilupakan. Biasanya kan kalau sudah lupa suka nggak inget ya Bu ya. Nah. Sekarang kita bagi 12 bagi 4 berapa? Betul ya. 12 dibagi 4 3. 12 dalam setahun. Nah ini yang jarang dibahas. 12 dalam 1 tahun dibagi 4. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu 4-nya bulan hurum. Maka yang sisanya berapa? 8 kan? Ini 4 bulan hurum. Baik. 4 lagi, 4 lagi. Ini yang jarang dikaji. Ya. Yang ini dulu. Yang 4 ini. Yang bulan hurum itu apa saja? Sebentar. Tenang ya. Nah, kita tanyakan pada Nabi dulu. Kan yang ditugaskan menjelaskan Quran bukan ibu, Nabi kan? Ya, tugas kita tuh hanya menerima penjelasan Nabi lewat ulama, kita amalkan. Jelas ya? Maka bagaimana Nabi memberikan penjelasan, keterangan penjelasan Nabi, ditemukan dokumentasinya di dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 1947, riwayatnya tersambung ke Abu Bakrah, nama aslinya Nafi, bapaknya namanya Al-Harith. Ya, disambungkan ke Nabi, Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya, inna zamana qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda. Sungguh perputaran waktu itu akan berputar demikian saja, terus berulang seperti itu. Ya, nggak ada yang beda Pak, Bu. Yang membedakan itu kata Nabi, itu aktivitas kitanya. Sejak diciptakan langit dan bumi, Allah mencipta langit dan bumi, membuat desain kehidupan, lalu mengantarkan perjalanannya disebut dengan waktu. Waktu itu berputar begitu saja, setahun kata Nabi 12 bulan. Ambil dari sebulan 4 pekan. Sepekan misalnya ada 7 hari. Ya, satu harinya 24 jam. Kalau Anda lihat perputaran jam, ini 00 ke sini, 12 ke sini 6. 24 jam berputar sini, arah jarum jam. Kan waktunya begitu saja, Pak, nggak berubah. Anda kalau nggak percaya, pantengin tuh jam, 24 jam, begini aja gitu. Ya. Itu begitu aja berputar. Yang merubah suasananya, yang merubah keadaannya, itu aktivitas kitanya. Sekarang Anda ada di sini, 1 jam kemudian Anda di jalan, 1 jam kemudian Anda di tempat lain. Yang merubah suasana itu kan kita. Ya, jadi sebetulnya nggak ada perubahan zaman dalam konteks waktu ya, karena waktu itu begitu saja berputar. Yang merubah itu suasananya, keadaan kitanya. Ya, yang merubah itu perilaku kitanya. Maka yang harus ditata bukan zamannya, bukan waktunya, kitanya yang menata diri. Itu kata Nabi itu. Jadi yang menentukan perubahan itu aktivitas kitanya. Waktunya akan berputar demikian. Waktu itu sudah haknya Allah. Ya, amalnya, fa'alnya Allah, pekerjaannya Allah. Jadi Allah membuat desain waktu yang sudah jadi pekerjaan Allah. Anda jangan ikut-ikutan bekerja di situ. Karena sudah ketentuan Allah. Yang ditetapkan kepada kita, itu yang kita lakukan. Jadi kita tak mungkin memutar waktu. Rasanya ingin kembali ke masa lalu ya, rasanya. Ya, baik. Jelas ya? Kira-kira Bapak cinta pada Ibu yang sekarang atau yang 10 tahun yang lalu? Begitu sebaliknya. Nah, itu kan permainan kata dan waktu saja, tapi waktunya kan nggak akan berubah. Jelas sampai sini? Nah, maka kalimat pengantar dari Nabi untuk menegaskan apa yang Allah sampaikan tentang pembagian waktu, hakikatnya petunjuk pada kita untuk menata aktivitas. Anda tidak bisa mengatur dan merubah waktu karena sudah ketetapan Allah. Tapi yang bisa Anda lakukan, memanfaatkan waktu itu dengan menata aktivitas yang lebih baik, rapi, dan bertanggung jawab. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, ada 4 bulan yang ditetapkan, diberikan petunjuknya sebagai bulan evaluasi. Talata mutawaliyan, 3 dari 4 itu berurutan. Dzulqa'dah bulan 11. Saya tuliskan angkanya saja, 11. Dzulhijjah 12.
wal Muharram bulan 1 Al-Muharram, wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di bulan Jumada yang ke-6 dan Sya'ban yang ke-8 dan bulan ke-7. Ini saya bulati karena kita ada di dalamnya sekarang. Bulan 11, 12, 1, 7. Berapa bulan? 4 kan? Ya, saya simpan Rajabnya dulu. Saya ingin jelaskan tentang pembagian waktunya dulu. Ini bulan Hurum. Baik. Yuk kita urutkan di sini. Yang sudah ada 11, 12, 1, 7. Hitungannya kan 1 sampai 12 kan? 1, 2, 3, 4 terus sampai 12. Yang belum ada sama-sama sebutkan berapa saja? 2, berapa lagi? 3, berapa lagi? 4, berapa lagi? 5, 6, 8, 9. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas? Kalau ini kita bagi per trimester, ini 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Duanya ini apa? Maka 4-nya ini selanjutnya ada bulan yang terkait dengan bulan-bulan pencarian bekal akhirat. Maka kita dapatkan 1 bulan 3, selanjutnya bulan 8, selanjutnya bulan 9, selanjutnya bulan 10. Sudah? Ada keseimbangan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Awas. Wabtaghi fima ataka daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bulan optimalisasi pencarian dunia sebagai wasilah. Akhirat ghaya. Yang belum ada bulan berapa? 2. Berapa lagi? 4. Berapa lagi? 5. Satu lagi? 6. Pas. Halo? Pas? Ini bulan Nabi dilahirkan, Rabiul Awal, sebagai petunjuk berkehidupan. Masuk ke Sya'ban, pencarian bekal untuk menyiapkan Ramadan. 9 Ramadan, 10 kemudian Syawal untuk meningkatkan amalan. Maksudnya apa? Silahkan isi waktu kita selama berkehidupan, setiap waktu berputar demi memaksimalkan akhirat tanpa melupakan dunia. Maka itu doa kita sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ini yang hurum untuk evaluasi. Jadi setiap poinnya begini, setiap kita menjalani waktu berkehidupan, kalaupun kita tarik selama 24 jam, coba yang diambil petanya supaya selamat tuh ini, pekerjaan Anda apa? Soal duniawinya nih, ini dunia, ini akhirat, ini checklistnya, evaluasinya, kolomnya 3. Di dunia apa yang dikerjakan sekarang? Anda belajar, kuliah. Oke. Kuliah, mahasiswa. Jangan tanggung. IPK tertinggi, IPK 4. Belajar yang bagus. Ya, maksimalkan ini, maksimalkan. Dan jadikan ini sebagai wasilah untuk menggapai akhirat. Dalam saat yang bersamaan, jangan tinggalkan sholat. Anda tahajud juga, menghafal Quran juga. Kan tidak menghalangi Anda sebagai pelajar. Saya belajar, saya menulis, saya membaca, saya menganalisis. Saat yang bersamaan, kita baca Al-Quran, kita menghafal Quran, kita tahajud. Jadi walaupun Anda punya pekerjaan dunia, jangan tinggalkan akhirat. Sebaliknya, jangan sampai berburu akhirat, melupakan dunia. Jelas ya? Ya, karena Nabi pun berkehidupan di dunia, menjalani aktivitas sosial di dunia, bercengkrama dengan para pengusaha, para tukang kebun, bercengkrama dengan kalangan rakyat, kalangan pejabat, semua sama. Maka keseimbangan dalam berkehidupan guna mengisi waktu yang ditampilkan di dalam kehidupan kita, itu hal yang paling penting yang kita dapatkan. Tuliskan lagi, masing-masing aja bikin. Anda pengusaha, Anda pedagang, silahkan dagang sampai sukses, jangan tanggung. Tapi iman Anda harus mengantarkan dagangan Anda membawa kepada ridha Allah untuk kenikmatan akhirat. Tujuannya apa dagang? Kalau cuma kaya, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Bahkan hartanya bisa lebih banyak daripada Anda. Lalu pembeda pada iman Anda itu melalui harta itu apa? Maka niatkan berdagang, niatkan usaha supaya saya bisa zakat, supaya saya bisa infak,
Dalam saat yang bersamaan, Anda mengerjakan dunia dan Anda meraih akhirat. Ya, zakatnya berapa persen? 2,5% batas standarnya. Jadi kalau Anda dagang, kerja, dapat 1 miliar, yang keluar berapa? 25 juta. Ya kan? Akhiratnya dapat, dunianya diraih, tenang ini, bahagia ini. Setelah itu evaluasi, cara dagangnya benar nggak? Betul memang 1 miliar, keluar zakat 25%, 2,5%, 25 juta, tapi hasil nipu. Tapi pada proses yang tidak disukai Allah, evaluasi. Ya, boleh jadi ada hal-hal yang tertinggal, ada akad yang kurang tepat, ada sesuatu yang tidak Allah sukai. Itulah pentingnya kita ngaji. Maka pembagian 3 bagian ini bukan berarti harus 4 bulan kerja, 4 bulan akhirat, 4 bulan evaluasi. Tidak harus begitu, bukan. Maksudnya bisa Anda sandingkan, ya, sandingkan. Ini loh manajemen dalam berkehidupan itu. Dunia maksimalkan, Allah. Akhirat optimalkan, tapi evaluasi juga. Paham sampai sini ya? Nah, Anda bisa sandingkan. Itu konsepnya kan nggak beriringan, lihat. Nggak beriringan. Misal, di sini ada 1 evaluasi. Memulai dengan diri kita siapa? Mitigasikan kemampuan kita. Mulainya dari mana? Kekurangan kita lengkapi. Ya, apapun itu. Termasuk dalam bab nikah. Anda mau nikah, mau rumah tangga bagaimana? Nilai diri dulu. Saya kemampuannya segini, pantasnya begini, keadaannya begini, visi saya membangun rumah tangga seperti ini. Setelah tahu tentang diri, baru mulai aktivitas. Pindah dari 1 ke 2. 2 ada di mana? Dunia kan? Karena ini wasilahnya. Tapi 2 pasangannya 3. 3-nya ke sini, akhiratnya ini goyahnya. Orang bisa menikah, tapi tidak semua yang menikah itu berharap ridha Allah. Maka saya ingin menata diri saya, menjalani wasilah kehidupan di dunia dengan menikah, tapi berharap mendapatkan rahmat dan ridha Allah dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga itu. Ini maksudnya. Jelas begini nggak? Ini jarang sekali ditampilkan dan dibahas. Tapi kita tampilkan ini supaya mengerti. Nah, dalam perjalanan waktu 12 bulan itu, kita akan terantarkan pada nama-nama waktu di setiap bulan. Seperti saat ini, kita ada di Rajab, bulan 7. Apa keutamaan Rajab? Wa ma adraka ma Rajab wa limadha summiya Rajabu Rajaba. Kenapa Rajab dinamakan dengan Rajab? Apa makna Rajab? Mengapa dipertahankan sampai sekarang padahal nama ini sudah ada sejak era jahiliyah? Kenapa dikukuhkan di dalam Islam dan diberikan muatan yang lebih, diisi lagi oleh petunjuk Nabi supaya lebih optimal? Nah, itulah yang akan coba kita antarkan dalam kurang lebih 15-20 menit ke depan. Ini intinya, yang tadi baru pengantar ya. Nah, kan kita bahas tentang Rajab ya. Tapi kita antarkan dulu supaya paham maksudnya, jangan ujuk-ujuk itu bahasa apa itu ya. Jangan tiba-tiba langsung masuk aja. Rajab begini, tidak, mengerti dulu maksudnya kenapa sih ada Rajab itu? Apa sih konsep hidup itu? Nah, itu dulu yang kita tampilkan di awal supaya memahami ya. Ya, kita mulai. Rajab secara bahasa. Sudah? Secara bahasa dia berakar dari 3 huruf utama, ra, jim, dan ba. Bimakna ta'zim. Ra, jim, kemudian ba, bimakna ta'zim, sesuatu yang agung. Wal inbihar, sesuatu yang besar, dahsyat, istimewa. Sudah? Kalau disambungkan ke makna yang tadi, ya, ke bulan Hurum, bulan evaluasi, bulan meninggalkan yang haram, bulan meninggalkan segala yang dilarang, maka seakan-akan ada makna seperti ini, bahwa evaluasi diri itu, meninggalkan yang haram itu, meninggalkan yang tidak disukai Allah dan Rasul itu sesuatu yang agung di sisi Allah dan Rasulnya. Jelas sampai sini? Baik ya? Jadi bukan hanya mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan segala jenis yang ma'ruf dianggapnya besar, tidak. Meninggalkan maksiat pun hal yang agung. Dan bukti seseorang benar mengerjakan yang ma'ruf ketika meninggalkan yang mungkar. Saya ambil contoh begini. Sholat itu ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf. Ma'ruf, sesuatu yang dinilai baik, sesuatu yang disyariatkan dan baik. Ya, dibenarkan, diwajibkan oleh Allah dalam yang fardu. Tapi apa ciri keberhasilan orang yang benar sholatnya pada perbuatan ma'ruf? Tanha anil fahsya wal mungkar, ketika mampu menjauhi yang mungkar. Quran surah 29 ayat 45.
Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya itu ya maaf sekali, kata-kata jorok, kotor, kemudian pornografi, porno aksi, LGBT dan turunannya, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, setelah kemudian sholat melakukan tindakan yang fahsya, nonton misalnya, video-video yang kotor, gambar-gambar yang tak elok, ya, atau melambai setelah itu, misal gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang kurang sempurna dalam sholatnya. Mungkar, perbuatan buruk yang langsung diingkari hati. Mencuri, berbohong, mencela, berselisih, merampok, lebih tinggi lagi, menghilangkan nyawa dan seterusnya, itu mungkar. Karena itu kalau ada orang sholat ma'ruf, kelihatannya sholat, ya, tapi dalam takbir yang pertama dia mundur dan ngambil kotak masjid, ya, nah itu mungkar. Atau setelah pengajian ini ma'ruf, tapi keluar dari masjid bisa mengambil sendal orang, itu mungkar. Jelas nggak sampai sini? Oke, jadi ukuran benarnya ma'ruf terletak pada kemampuan dia mencegah yang mungkar. Nah, Rajab ini pendidikan untuk meninggalkan yang mungkar. Jadi kalau Ramadan meningkatkan yang ma'ruf, Ramadan itu kan tingkat ibadahnya. Sholatnya meningkat, infaknya meningkat, kan Qurannya meningkat. Nah, Rajab ini pendidikan untuk membuat kita lebih kuat meninggalkan yang mungkar. Gini Pak, gambarannya Pak. Jumatan tuh ma'ruf atau mungkar? Halo? Ma'ruf. Saya tanya pada Bapak, jika ada yang menawarkan proyek ke Bapak, nilai keuntungannya 1 triliun, 1 T, tapi bersamaan dengan Jumat, Anda pilih mengerjakan proyek itu atau Anda pilih Jumatan? Nggak ada pilihan kedua, awas. Itu aja pilihannya. Hah? Ayo coba. Tuh. Nah, ini yang tidak mudah. Sekarang ini jangankan 1 T, untuk jaga toko saja yang tidak seberapa yang didapatkan bisa ninggalkan Jumat. Itu. Ya. Sekarang ini dahsyat Pak Ibu, zamannya berbeda, eranya disrupsi, ada era perubahan yang dahsyat. Anak itu lupa dengan kasih ibunya, bahkan bisa menghilangkan nyawa ibunya hanya karena ingin diberikan tambahan uang yang dia pakai untuk main game. Eranya berubah. Sedangkan tahunnya kan sama kita lewati. Ada 4 loh pendidikan menghilangkan mungkar ini. Salah satunya apa? Efektifkan Rajab untuk mengenalkan yang mungkar supaya ditinggalkan. Bagaimana menata dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya yang mungkar itu hilang. Mata bisa melihat yang baik, telinga bisa mendengar yang baik, lisan bicara yang baik, sampai ke ujung kaki. 1 bulan pelatihannya. 1 bulan di Rajab. Dan ini agung di sisi Allah. Anda bisa bayangkan kalau kita bawa ke rumah tangga saja. Rumah tangga masing-masing ya, bukan rumah tangga kita ya. Bawa ke rumah. Ibu latihan, anak-anak latihan, ayahnya latihan. Tutur yang baik. Berusaha mendengar dengan cara yang baik. Berusaha menggunakan tangan dengan cara yang baik. Rasakan perbedaannya setelah Rajab, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Nggak percaya silakan. Keluarkan ayatnya. Ini ayat-ayat tentang mata, ini ayat tentang telinga, ini ayat tentang sampai ke ujung kaki, dan tempatkan di bab rumah tangga. Apa itu sakinah? Apa itu rahmah? Apa itu mawaddah? Kenapa pakai ayat di depannya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah dibuka dengan ayat. Kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kenapa sakinah duluan datang sebelum mawaddah? Mawaddah itu kan cinta fisik, materi, cinta yang hadir dengan dasar pemberian fisikal, materi. Ibu saat menikah dikasih mahar kan? Itu kan materi kan? Itu kan menambah cinta. Nanti implementasinya setelah berumah tangga itu dipancarkan, bukan cukup hanya di nikah saja. Itu kan syarat nikah, ya kan? Disertakan di situ. Tapi ketika menikah, apa makna mahar itu? Teruskan. Hari lahirnya datang istri, bawa hadiah, datang, ya. Itu ada mawaddah di dalamnya. Mama selamat milad ya, semoga berkah sisi Allah, semoga rumah tangga kita makin baik. Ini emas 2 kilo, misal. Contoh. Ya, walaupun ngambil bunga 1, tapi itu mawaddah.
Papa sukses di kantor, pulang ke rumah, sambut, masakin makanan kesukaannya, itu mawaddah. Ya, itu cinta fisik. Tapi kenapa sakinah duluan? Sakinah itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi maksudnya apa? Kaya, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya, tidak ada ketenangan, itu hampa. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Okay? Nah, makanya ini penting. Nah, ketenangan ini nggak selalu dihasilkan lewat harta, Pak. Nggak selalu dihasilkan lewat kedudukan. Banyak kok yang punya kedudukan, rumah tangganya tidak harmoni. Banyak yang hartanya melimpah tapi lebih banyak pisah. Ketenangan itu dilahirkan ketika setiap pasangan saling memahami yang dengan itu memfungsikan keadaan tubuhnya untuk berbuat lebih baik. Itulah Rajab yang mengantarkan pendidikannya. Dan itu agung di sisi Allah. Karena kalau orang sudah bisa menepikan yang salah, solehnya muncul. Hidup itu kan berpasangan. Baik lawannya apa? Buruk. Kalau yang buruk sudah nggak ada, yang baiknya muncul. Sebaliknya, kalau yang baik tenggelam, yang buruknya dominan. Kan konsepnya begitu. Dalilnya apa Ustaz? Surah 91. Ayat berapa? 7-10. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man wa qad khaba man. Itu Al-Hasan Ibnu Ali hafidh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an. Al-Hasan itu ada satu cerita dalam satu riwayat yang membutuhkan validasi tapi maknanya tinggi. Beliau jalan di era fitnah besar. Jadi ada Al-Hasan, ada Al-Husain, kita mesti kenal ini. Insya Allah setelah peresmian pesantren, ini belum diresmikan. Jadi setelah peresmian, nanti saya buka beberapa sesi untuk umum supaya tahu isinya. Itu dari depan sampai belakang itu ada maknanya, ada narasinya. Nah, ruang tunggu kami itu di depan ada Al-Hasan dan Al-Husain. Di situ ada profilnya, ada biografinya, keterangannya dan sebagainya. Jadi begitu Anda scan muncul penjelasannya. Kalau Anda ingin belajar tentang Quran, ketawadhuan, sifat-sifat keilmuan, Al-Hasan. Tapi kalau Anda ingin tahu tentang kekuatan fisik, paras yang elok, tampannya, karismanya, Al-Husain. Itu gambaran dari dua sifat Nabi SAW. Al-Hasan ini saat dewasa jalan dengan putra beliau dalam satu riwayat di era fitnah besar, dicaci oleh orang, era fitnah yang sangat luar biasa, A, B, C, D dan seterusnya. Beliau diam. Perhatikan, anaknya berkata, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak enggak balas? Maksud balas itu begini, klarifikasi aja bahwa itu kan enggak benar gitu. Perhatikan, apa jawab ayahnya? Wa ma adri kaifa arud. Bapak tuh enggak tahu gimana cara balasnya. Untuk mencari kalimat yang mengklarifikasi tuduhan orang, untuk mencari kata-kata saja supaya mengklarifikasi, itu masih berpikir jangan-jangan nanti dia tersinggung dengan kata-kata ini. Itu nyari kosakata yang pas gak ketemu, saking baiknya orangnya. Ya. Jadi ada orang yang saat marah mau balas dengan kata-kata kotor lagi, dia nggak bisa tuh. Wal kadhimina al-ghaidha. Dia nahan dirinya, bukan hanya nahan, nyari kata-kata itu nggak sanggup karena nggak punya pulsanya. Dia nggak punya pulsa kata-kata yang kotor, ya. Dia nggak punya kosakata kebun binatang, nggak punya kosakata ya pasaran, karena nggak terbiasa. Jadi ketika mau mencela pun itu susah gitu, karena nggak ada pulsanya, nggak ada kosakatanya. Nah, kalau sudah sampai ke titik itu sehingga sulit menemukan yang salah, maka Anda akan mudah menjadi pribadi yang soleh. Gak cukup dengan amin tuh, ya latihan dulu di sini. Inilah Rajab. Ya. Karena itu limadza summiya Rajabu Rajaban li'annahu yatarajjab khaira baina Sya'ban wa Ramadan. Kenapa disebut dengan Rajab? Karena Rajab ini bulan agung, menyiapkan bekal-bekal yang baik sebelum masuk Sya'ban dan diamalkan saat Ramadan. Jadi dari sekarang kita mulai siapkan, terbiasakan yang haram kita tinggalkan. Supaya apa? Ramadannya full bisa menjadi soleh. Anda nggak mungkin bisa baca Quran kalau yang haram masih ada dalam diri. Nggak mungkin. Ada seseorang mengadu pada seorang syekh, saya sulit baca Quran.
Sulit sekali. Udah gini, nggak usah baca dulu kata syekhnya, ambil mushaf Anda yang paling besar yang ada di rumah Anda. Setelah itu, masuk ke ruang tengah Anda yang luas, simpan mushaf depan Anda, lalu tatap mushaf itu dan katakan, ya Allah, dosa apa aku sampai hari ini untuk baca saja belum mampu. Tuh. Menangis orang ini, tobat dia, ketika tobatnya mengalir, barulah kemudian dia punya kemampuan untuk berinteraksi dengan Quran. Karena yang kotor keluar dulu, yang baik baru muncul. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika yang baik itu masuk, yang batil itu keluar. Maka kalau ingin menikmati Ramadan, jadi menikmati itu, Masya Allah gitu, enak. Di puasa itu bukan cuma tahan lapar, haus, nunggu buka, baru masuk udah ngitung kapan selesai, kapan Idul Fitri, baru sahur udah lihat kapan buka, ya kan? Jadwal imsak itu dibuatnya jadwal buka, ya kan? 1, 2, 3. Kita nikmati setiap malamnya, ngajinya, Qur'annya, berlomba, kapan bisa khatam, berapa kali bisa baca, menikmati tarawehnya. Bukan mencari mana masjid yang paling gampang bacanya, yang paling pendek bacaannya, atau yang biasanya baca pembuka ayat saja. Nun, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Kurang nikmat. Kurang nikmat. Sahabat tuh banyak menangis sebelum Ramadan berakhir. Dan minta, ya Allah, mengapa nggak setiap waktu Ramadan, setiap waktu Ramadan, tiap hari ada maghfirah, berdoa dikabulkan, dosa digugurkan. Ya akhi, kapan dapat yang seperti itu lagi? Gak mudah. Pertanyaannya, sampai nggak ke Ramadan itu? Kalaupun nggak sampai, minimal ada persiapan dari sekarang. Karena itu ada doa dari ulama. Doa, apa di antara doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair wastimrarihi. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten. Ya Allah, bimbing kami di bulan Rajab ini supaya mampu mengoreksi diri, jadi pribadi yang lebih baik dan konsisten kebaikan itu dibawa bekal sampai ke Ramadan. Itu maksudnya. Jelas? Baik ya? Dzalika dinul qayyim. Maka itulah cara beragama yang benar. Beragama yang benar itu bukan hanya ma'ruf, yang mungkarnya tinggalkan, keseimbangan dalam hidup, dunia maksimalkan, akhirat kita kejar dengan baik, seimbang. Ya. Itulah ajaran agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim, cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar, lisan berkata yang baik, telinga mendengar yang baik, bersama-sama menuju kebaikan, yang salah ditinggalkan, latihan meninggalkan yang salah seperti kita latihan mengerjakan yang soleh. Nah, bagaimana caranya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini untuk Rajab. Fala tazlimu. Fa-nya itu langsung pakai ataf yang cepat. Kalau jeda sedikit pakai wawu, jeda panjang pakai thumma. Di sini pakai fa. Fala, kalau engkau sudah tahu, maka cepat. Nah, itu. Kalau engkau sudah paham tentang ini, Bapak Ibu paham yang saya jelaskan tadi? Saya ulangi, paham? Mengerti? Nggak apa-apa, kalau belum paham saya ulangi. Ya, paham? Mengerti? Kalau sudah paham, sudah mengerti, fala, maka cepatlah lakukan apa yang akan kata Allah saya uraikan ini. Saya sampaikan ini. Ya, apa itu? Fala tazlimu, maka janganlah engkau berbuat zalim. Fala tazlimu anfusakum fihin. Fala tazlimu anfusakum, pakai jama' dari kata nafas. Jamaknya ada 2, ada anfus, ada nufus. Ada jama' lil qillah, ada jama' lil kathrah. Fala tazlimu. Bila engkau sudah memahami tentang cara beragama yang benar, maka segeralah amalkan di amalan bulan Hurum ini yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Sekarang kita di Rajab. Ya. Bagaimana cara mengamalkan nilai di Rajab itu? La tazlimu, jangan berbuat zalim. Apa itu zalim? Ya, az-zulmu, orangnya zalim. Perbuatannya zulmun sifatnya. Apa itu zalim? Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Memfungsikan sesuatu
bukan sesuai fungsinya. Menggunakan satu hal bukan sesuai peruntukannya. Ini apa ini? Gelas. Apa fungsi gelas? Menampung air. Airnya diapakan? Diminum. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini fungsi gelas. Ya. Ada gayung. Apa fungsi gayung? Menampung air juga. Buat apa? Mandi. Kalau Anda minum pakai gayung, mandi pakai gelas, itu volim namanya. Gelas. Oke? Ini ditaruhnya di mana? Mata, karena itu disebut kacamata. Kalau Anda taruh di kepala, nyimpan. Taruh di telinga, itu volim namanya. Mata ini Allah ciptakan untuk apa? Bukan. Kalau sekedar melihat, ayam melihat, kambing juga melihat, elang melihat. Mata elang lebih tajam daripada kita. Elang di udara, ya kan? Anak ayam kelihatan. Kita naik pesawat ke atas, anak kita sendiri tak nampak kan? Ya? Tapi mata kambing, mata ayam, mata elang tidak dihisap. Mata kita dihisap. Karena itu ketika Allah melekatkan mata pada nafas diri kita, anfus, maka bersamaan dengan mata dicipta itu fungsinya dilekatkan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yang beriman. Urutan iman pertama kan kepada Allah. Ya, kalau mau dalam begini, katakan pada pria yang beriman kepada aku, kata Allah, yang dengan imannya dia sadar akan dihisab. Yaghuddu min absarihim, gunakan matanya untuk melihat yang baik saja, palingkan dari yang tidak baik. Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah melihat yang baik saja, palingkan dari yang tak baik. Jadi kalau kita sudah bisa berlatih menggunakan mata, memalingkan dari yang salah, maka mata ini akan selalu melihat yang soleh. Itu latihannya bulan Rajab. Era-era sekarang banyak latihan meninggalkan haram ini. Hati-hati, nanti Nabi pernah mengingatkan akan ada masanya yang haram lebih dominan dibandingkan yang halal. Maka saat itulah meninggalkan yang mungkar, kan ma'ruf dan mungkar kan? Meninggalkan yang mungkar menjadi tinggi nilainya di hadapan Allah. Ada kalanya demikian. Ya, saya mau tanya begini, Anda dibandingkan dengan mengerjakan sholat, banyak mana dengan melihat handphone? Kan? Dulu selesai sholat, orang zikir, sekarang selesai sholat cek WA. Ada kan? Ibu banyak mana lihat YouTube atau tahajud? YouTube. Ya kan? Pak ya? Bapak banyak mana lihat status istri sendiri atau status istri orang? Yang dibuka kajian, yang keluar iklan. Iklannya itu ma'ruf atau mungkar? Jawab sendiri itu mungkar. Kenceng jawab gitu. Ya kan? Yang diem tahu. Ada kan? Saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa channelnya Ustadz kok iklannya begitu? Iklan itu sesuai algoritma penggunanya. Kalau biasa buka yang mungkar, keluar mungkar. Gitu ya. Hati-hati. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan? Latihan. Hari ini saya mata dulu. Begitu ada yang tak baik, palingkan. Palingkan. Latihan, Pak. Kita bagi aja 4 dulu. Gak usah jauh-jauh. Yang paling banyak digunakan. Apa itu? 4 pokok anggota wudhu. Rukun. Yang pokok tuh. Yang pokok yang dibasuh. Kan ada 4. Ya kan? 1, wajah. Yang kedua, tangan sampai siku. Yang ketiga, kepala, bukan rambut. Ingat, saya ulangi, kepala bukan rambut. Saya ulangi, yang ketiga, kepala bukan rambut. Wamsahu biru'usikum. Kepalamu, usap kepalamu bukan rambutmu. Itulah keadilan Allah. Orang yang punya kepala pasti punya rambut atau juga tidak punya rambut. Yang penting punya kepala. Setiap yang punya rambut pasti punya kepala, tapi tidak setiap yang punya kepala punya rambut. Betul nggak?
Makanya Allah Maha tahu, wamsahu biru'usikum, kepalamu bukan rambutmu, dan pakai ba di situ. Ba itu fungsinya 14. Ya, ada ilsaq, musahabah, ghayah, ya. Banyak sekali 14. Di situ nanti ada al-istighraq, at-tab'id ma'at tahdid wa at-tab'id min duni tahdid. Kepala usap. Dan hebatnya bukan ghasala tapi masaha. Kalau ghasala ambil airnya lalu ke wajah langsung. Tapi kalau masaha ambil percikan begini baru usapkan. Istighraq itu dari depan sampai belakang begini. Tab'id sebagian ma'at tahdid dengan batasan, misal sampai ubun-ubun di sini. At-tab'id min duni tahdid. Ya. Yang penting kepala tapi nggak ada batasnya, bisa di sini dan seterusnya. Maksudnya apa? Ibu pakai kerudung. Ketika berwudu misalnya di tempat yang terbuka, dah harus ibu lepas kerudungnya. Ambil airnya, usapkan ke bagian yang disebut kepala, bisa di sini boleh. Nggak pakai boleh. Nah itulah pentingnya ngaji. Pentingnya ilmu tuh begitu. Boleh. Nggak harus pakai enggak, boleh. Anda sakit, waliyadzubillah, kita berlindung tidak demikian. Tapi misalnya sakit, ya, sakit di kepala misalnya, ada luka tertentu. Kata dokter nggak boleh kena air. Tapi bukan berarti Anda tinggalkan rukun yang ini tidak. Yang ininya kena, yang ini kan tidak. Usap yang ini. Jadi nasnya bukan mengatakan usap rambut, tidak. Jadi jangan sampai terjadi begini, ini segini, tak ya. Lalu selesai. Tidak, itu tidak sah. Tidak sah. Jelas ya? Ya, ada siswa kita membahas ba di ayat ini, Quran surah 5 ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Dia bahas tentang ba, menguraikan ini, dia mendapatkan gelar doktor. Ya, silahkan yang belum mahasiswa tuh. Ada ta, fa, jim, ha sampai ya. Nah, kaji itu. Ya. Balik dulu. Latihan. Yang 4 aja. Wajah. Tangan sampai siku. Perhatikan dahsyatnya Quran tuh ya. Nanti saya urai di akhir. Kepala, satu lagi apa? Kaki kan? Wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang pokok. Ini rahasianya kenapa 4 ini yang sering dipakai. Karena itulah yang sering kita gunakan dalam berinteraksi keseharian. Ya. Dan sering salah. Di wajah ada apa? Bukan cuman mata. Ini kan masuk wajah, Bu. Mulut. Apalagi? Hidung. Ya kan? Telinga bukan wajah, telinga di samping. Halo, ya. Telinga di sini, makanya telinga nggak pakai kacamata ya. Wajah di sini. Nah, ini masuk kepala nanti. Masuk kepala. Sudah? Dia kan sering dipakai. Berapa kali dalam sehari melihat yang salah? Ini keluar dari sini mungkin salah kan? Mendengar yang salah. Bicara yang keliru. Mulutnya nggak bicara. Tapi kan bikin statusnya pakai tangan. Makanya kenapa tangan sampai siku? Di Quran tuh kalau bicara fikih, termasuk di hadis, detail sekali, Pak. Detail sekali. Misalnya di bab sholat nih, ini kan diurai. Ini asabi' namanya, asabi' jari-jari. Ini kaf. Ini rusq. Sudah? Ini rusq. Ini mirfaq. Ini kataf. Detail sekali. Ketika Anda bertakbir, angkat tanganmu hadwaman kibaihi sejajar dengan bahu di sini atau boleh mendekat ke telinga. Setelah itu letakkan, perhatikan kalimatnya. Letakkan tangan yang kanan di punggung yang kiri, tapi letakannya sempurna. Dicontohkannya kaf ketemu dengan ini bagian belakang khalf. Atau menggenggam atau lebih sedikit. Tapi ketika wudu, perhatikan kalimatnya. Tangannya disebutkan ila. Ila itu menunjuk pada intihai syai'. Ujung sesuatu dari depan sampai ke sini. Wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ujungnya tuh ke sini. Ya, Anda kalau dari sini membasuh sampai ke sini sah-sah saja, secara wudunya sah. Tapi secara makna akan lebih bagus dari sini ke sini ujungnya. Kenapa? Karena ingin menunjukkan kesan fungsional dulu. Fungsi yang sering digunakan tuh yang ini. Dan banyak salahnya di sini. Nggak ada orang nulis status di Instagram pakai ini begini. Yang sering salah tuh ini. Yang sering salah ini. Ya, sampai ke kaki.
Pikiran juga salah. Kepala kan di sini, itu gambar dari pikiran. Makanya tahallul itu di rambut, wudu di kepala. Untuk menunjukkan apa? Bersihnya pikiran. Ya kita sebelum mengaji kan boleh jadi ada yang salah pikirannya. Ustadz kemana sih? Datang apa enggak ya? Jam 8:30. Ayo. Jangan-jangan tuh. Iya ya, nggak nyangka ya, nyangka. Orang yang bilang nggak nyangka itu sedang nyangka. Nggak nyangka ya, nyangka itu. Paham? Itulah sebabnya kenapa setelah kita wudu kita tobat, Bu, Pak. Silahkan cek. Ayo doa setelah wudu apa? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Sebentar. Itu ikrar tauhid. Supaya tetap terjaga iman. Saya wudu itu karena iman kepada Allah. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak wudu. Itu taatnya kita sama Allah. Karena nanti ada hadis di akhirat, ahli neraka dipanggil oleh Allah. Dia orang beriman, cuma banyak maksiatnya, dipanggil. Cuci di neraka dipanggil dulu. Begitu dipanggil, dia datang dengan gembira. Setelah selesai disuruh pergi lagi ke neraka. Balik ke neraka, dia lari dengan cepat. Dipanggil lagi oleh Allah. Kenapa engkau lari dengan cepat? Allah maha mengetahui. Tapi menampakkan kalimat di orang ini untuk mengajarkan kepada kita. Itu maksudnya. Jelas ya? Kenapa engkau berlari dengan cepat ketika aku perintahkan ke neraka? Kata orang ini, ya Allah, saya tobat saat di dunia, saya tidak merespon panggilanmu. Maka sekarang saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Engkau perintahkan apapun aku kerjakan. Maka dengan itu, dengan kalimat itu dimasukkan dia ke surga. Jadi tauhid itu penting. Makanya kalimat pertama itu tauhid. Di akhir hidup kita tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cara bertauhid yang benar, ikuti pelajaran dari Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, tauhid itu tidak hanya dalam salat. Tidak hanya dalam baca Al-Qur'an. Dalam akhlak itu ada tauhid. Dalam lisan ada tauhid. Mana pembuktian tauhid Anda? Anda mengatakan beriman, ayat tentang lisan dibuka dengan iman, ayat tentang mata dibuka dengan iman, sampai ke ujung kaki. Jadi kita itu menatap dengan tauhid, menatap dengan lisan. Anda mengatakan, la ilaha illallah, ikut Nabi, tapi lisannya tidak seperti yang Nabi contohkan. Tidak ada tauhid dalam lisannya. Ya, minim tauhid di matanya. Maka setelah kita bersyahadat, kita mengatakan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Coba terjemahkan. Ini problemnya karena apa yang dibaca jarang sekali dipahami maknanya, sehingga tidak terasa sampai ke jiwa. Apa yang dilihat tidak sampai ke hati. Dari mata turun ke, nah turunnya itu pakai mata. Lihat Quran langsung tersentuh jiwa. Lihat orang ke masjid langsung ada getaran. Itu dari mata turun ke hati itu begitu. Ya. Nah, ketika kita katakan ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang tobat. Baru wudu kok doanya selesai tobat. Baca hadis Muslimnya, saat Anda membasuh di bagian wudu, maka dengan jatuhnya air itu jatuhlah hal-hal yang salah pada anggota tubuh Anda. Makanya disebutnya taharah dalam Al-Qur'an. Taharah di Al-Maidah ayat yang ke-6 itu. Ya, Allah tidak ingin membuat engkau susah dengan wudu, tapi ingin memberikan engkau keadaan yang suci, membersihkan dalam diri kita. Makanya disebut wudu, akarnya disebut dengan kata wudu, dibersihkan, keluar yang kotor keluar, yang kotor keluar. Bimana al-husnu, bimana dau, ada cahaya yang mengalir karena bekas wudunya. Jadi begitu kita basuh wajah, harusnya begini, yang kotor fisik itu jatuh, kotoran yang maknawi pun jatuh. Jadi yang kotor di mata fungsinya hilang, yang kotor di mulut hilang. Makanya sambil ditaubati ini, tangan pun begitu. Itu hadis Muslim, saudara. Itu di hadis Muslim. Ulama mengajarkan pada kita, dipandu kita. Bagaimana supaya membasuh wajah ini hilang kotorannya, hilang dosanya, sampai seluruhnya. Baru setelah itu kita bertobat dengan doa. Itu maknanya dalam sekali. Makanya ada yang dibangkitkan di hari kiamat, ghurral muhajjalin, memancar cahaya min atharil wudu, dari bekas wudunya. Ada yang menafsirkan karena sering wudunya, ada yang menafsirkan karena sering wudu terjaga dari perbuatan salah, muncul kebaikan di tubuhnya. Kebaikan itulah yang memancarkan cahaya di hari kiamat. Makanya pernah saya katakan wudu itu punya akar yang sama dengan dau, dan saya spesialisasinya di situ. 2016 saya sampaikan itu. Hasilnya saya kena tahdzir. Gitu kan?
Wah ini Ustadz gak paham bahasa Arab katanya. Padahal jurusan kita bahasa Arab, ya kan? Dulu, tapi saya tidak membawa apapun di hati saya. Saya hanya contohkan saja. Ada hal-hal yang harus kita kembangkan pada yang lebih baik. Ya didoakan ustadz-ustadz itu dilembutkan hatinya, diikhlaskan. Ya kalau ustadznya bertengkar kan nggak baik, gimana muridnya? Kan? Jangan bawa apapun dalam hati kita kecuali kebaikan, supaya nggak berat saat dihisab di hari kiamat. Cukup musuhnya setan saja. Jelas ya? Kalau Anda simak mungkin nanti kapan-kapan bisa diuraikan. Begini, ini saya lihat ada konstruksi ilmiah yang keliru saat ini. Yang keliru. Bapak Ibu sekalian, Quran itu bahasanya bahasa apa? Ya. Bukan hanya bahasa Arab yang sempurna, yang menjadi patokan dari setiap kaidah bahasa Arab. Patokannya Al-Quran. Dan menjaga bahasa itu. Ada keutamaan di dalamnya. Jadi kalau Anda ingin mengerti isi Al-Quran, bermula harus dengan bahasanya. Baru setelah itu pendalaman keilmunya. Itulah sunnah para ulama. Imam Syafi'i itu ngaji bahasa sampai 40 tahun. Imam Malik dari bahasa dulu. Imam Ahmad demikian. Baru ngambil riwayat. Nah jadi ketika mengambil bahasa, itu bukan supaya bisa bahasa, supaya tahu nahu dengan benar, sorof dengan benar. Bagaimana tasrifnya ini ke sini, bagaimana nahunya, kenapa ini A, kenapa I, kenapa U. Kemudian baru ngambil balaghah, apakah ini hakiki atau maknawi. Ketika Allah berfirman A, ini maknanya langsung atau ada makna kiasan di dalamnya. Babnya apa? 3 lagi, ya, ma'ani, bayan atau badi'. Lalu bagaimana membedakan dengan syair? Nanti ada ilmu lagi namanya arud, 16 cabangnya sampai ke bawah. Kalau sudah menguasai ini, maka pemahaman Qur'annya akan komprehensif namanya. Turun. Balik ke Rajab. 4 anggota ini coba jadikan evaluasi di Rajab. Turunkan. Bagi pekan pertama wajah. Di mata sampai lisan. Checklist kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Turunkan. Sepekan lihat perubahan. Nanti keluar dari sini kalau ada iklan yang gak bagus kan, segera palingkan. Lisan susulkan astagfirullah. Latihan. Jangan telat Pak ya. Ya, lisannya istighfar tapi matanya nggak berpaling gitu. Astagfirullah. Kata Ustadz latihan ya, astagfirullah. Ustadz dibawa-bawa gitu kan. Nah, nanti pekan yang kedua turun lagi. Tangan ini. Kalau ngetik-ngetik yang baik. Mulai besok statusnya tentang Quran 1 ayat, maknanya apa? Hadisnya maknanya apa? Share kajian. Minta pendapat. Ya, kalau berdoa nggak usah di Instagram, nggak usah di Facebook. Ya Allah, begini aminkan ya. Orang kurang sehat itu. Ya. Quran kan ngajarkannya hemparkan di atas sajadah. Innama ashku bathi wa khudni ila Allah, bukan di Instagram. Ya. Baik. Jadi kemudian dari situ kepala. Cek. Baru kemudian kaki sehingga melangkahnya benar. Ke kantor lewat jalan yang benar. Ya, mampir di tempat yang benar. Jaga 4 yang pokok ini, insya Allah selamat sampai akhirat. Ya, dunianya dimuliakan oleh Allah. Nah itulah maknanya. Maka di kitab ini dituangkan hadis-hadisnya, dalil-dalil, banyak sekali dalilnya tentang keutamaan. Kenapa disebut dengan Rajab, maknanya apa, contohnya apa, keutamaannya apa, termasuk contoh dari para sahabat yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ada kejadian karena orang banyak lupa dengan petunjuk ini, lalai dengan Rajab, beberapa mulai kreatif, memberi motivasi, cuma dengan cara yang salah, menyusun hadis-hadis yang tidak tepat, dinisbatkan pada Nabi, padahal Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Misal siapa yang sholat 1 hari aja, 1 malam aja di bulan Rajab mendapatkan ini. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab maka sudah sama dengan puasa Ramadan, gitu kan? Nah kalau sudah 1 hari Rajab sama dengan Ramadan, ngapain puasa Ramadan, gitu kan? Nah yang seperti itu hadisnya palsu. Tapi bukan berarti tidak ada keutamaan di bulan Rajab. Jelas sampai sini? Baik. Apakah boleh puasa di bulan Rajab? Boleh. Tidak ada dalil hadis dari Nabi puasa Rajab. Betul kawan. Saya tidak sebut Joni karena ada yang Joni, takutnya saya Joni. Saya pernah bilang Joni, kemudian tiba-tiba saya lihat salah satu di komentar, saya sering disebut sama Ustadz gitu. Betul kawan, tidak disebut Rajabnya, tapi ada petunjuk puasa bulan hurumnya. Yang sangat dicintai Nabi di luar Ramadan adalah puasa di bulan-bulan hurum. Rajab masuk bulan hurum. Kenapa puasa isyaratnya? Karena puasa satu-satunya amalan yang saat dikerjakan meningkatkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Secara otomatis.
Jadi kalau Anda rajin puasa, itu pasti insya Allah terbentuk menjadi pribadi yang tidak senang maksiat. Karena puasa itu latihan mencegah maksiat, meningkatkan taat. Kalau nggak percaya begini ya, kalau Anda sedang puasa, jangankan sholat fardu, sholat sunnah Anda buru, nggak ingin tertinggal. Ramadan, Bu, Ibu mengkapling sajadah di masjid, buat sholat apa itu? Tarawih. Kaplingnya dari asar kan? Ya, tujuannya tarawih kan? Saya tanya, tarawih itu sunnah atau fardu? Sunnah, jangankan yang fardu, sunnah aja diburu. Iya. Begitu seorang ibu mau sholat sunnah, sebentar Bu, ini kapling saya. Udah ada. Sunnah. Ya, Anda puasa sunnah pun kan nggak ingin ketinggalan duha kan? Duha itu kan sunnah, ya kan? Saat puasa, perhatikan, jangankan yang nampak, yang tak nampak pun dicari. Ya, ada yang minta kasih, tapi saat puasa, yatim di sini berapa orang ya? Fakir di sini berapa orang ya? Itu yang tak nampak pun dicari. Kalau tidak puasa, yang minta depan belum tentu diberi. Pak, tolong Pak, kemarin kan udah kan? Ya kan? Itulah dasarnya puasa. Saat yang bersamaan, orang enggan berbuat maksiat. Minimal awal latihannya karena takut batal puasa. Ya, setelah itu terbiasa. Makanya koruptor itu libur dulu korupsi itu kalau puasa. Ya, itu pemarah Pak, pemarah. Itu bisa tahan amarah. Minimal sampai buka. Dulu pernah ada dapat kisah itu, suami istri jalan Bu, kisah itu. Suami itu pemarah luar biasa. Marah, ada apa-apa cepat marah itu. Sedang puasa, buka jam 6 kurang seperempat, dia lewat depan tetangga, diprovokasi sama tetangganya. Itu suaminya diem aja. Istrinya bingung, dia tanya, Pak, tumben gak marah? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Ntar habis maghrib. Tapi habis maghrib dia tahan, sayang hilang pahala. Nah, itu latihan. Itulah sebabnya kalau ada yang mengatakan, apakah boleh puasa di bulan Rajab? Boleh. Silahkan. Dengan niat apa? Memperbaiki diri. Oke? Digolongkan pada bulan Hurum, menyiapkan diri untuk Sya'ban. Nanti Sya'ban lebih banyak lagi. Jangan kebalik. Rajab diperbanyak, Sya'ban nggak puasa. Nah, itu secara konseptual kurang tepat. Naik. Justru yang banyak puasa Nabi itu sunnah di Sya'ban. Rajab puasa supaya adaptasi dulu. Sehari, 2 hari, Sya'ban makin banyak. Supaya apa? Supaya lebih kuat tubuhnya. Ramadan sempurna 30 hari. Atau 29 hari sesuai dengan jumlahnya. Jelas sampai saat ini?